Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya, terlambat tadi presensi dulu ke kampus. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya untuk kegiatan hari ini karena kemarin kita pengganti ya hari Selasa. Teman-teman kebetulan ada kegiatan ya tes kesehatan, jadi saya geser ya teman-teman ya. Jadwalnya kita jadi Kamis pagi ini dengan Zoom ya. Mohon maaf ya nanti kalau memang teman-teman percobaannya tidak bisa di lab ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, mungkin sebelum kita mengawali kuliah kita hari ini, kita bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup, kemudian mungkin untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja ya, untuk materinya sebentar. Nanti teman-teman bisa mencobakan ya. Materinya sama teman-teman yang di-share di Leads ya, tapi ada beberapa tambahan dari saya, nanti saya share teman-teman untuk yang dari kita. Dan saya izin share screen ke teman-teman. Semoga sudah terlihat ya, tidak ada masalah. Saya coba lanjutkan dulu. Kalau ada masalah, silakan langsung diinterupsi saja ya teman-teman ya. Takutnya misalkan audio atau koneksi dan sebagainya gitu. Langsung saja karena takutnya saya full screen. Jadi biasanya sambil apa namanya di layar full kurang tahu ya kalau misalkan di kalian gimana. Jadi langsung saja nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep variabel, konstanta, dan tipe data ya. Mirip dengan yang pernah kita ulas juga di pertemuan pertama, hanya saja nanti fokus kita lebih pada 3 poin utama ini. Gitu. Nah, untuk tipe data sendiri, ini adalah suatu pengelompokan data ya untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Misalkan nanti diberikan ya suatu data, katakanlah dalam format angka. Nah, nanti supaya compiler ya bahasa C ini bisa memproses ya. Jadi harus disimpan variabel tadi yang dihubungkan dengan tadi ya kondisional yang akan bisa menyimpan angka gitu. Nah, kita lihat di sini ada tabel ya, teman-teman ya, yang memuat beragam tipe data. Dari mulai yang kemarin mungkin sudah sempat kita ulas sebentar ya, tapi di sini lebih detail gitu. Untuk tipe datanya ya, ada char, sign char ya. Mungkin lebih biasa kita gunakan yang char-nya teman-teman ya, dengan range-nya sebagai berikut ya, dari minus sampai dengan plus ya. Nah, biasanya dipanggilnya seperti ini, char gitu teman-teman. Hurufnya yang kecil semua. Kemudian unsigned char di sini dari 0 sampai 255. Kemudian integer, integer ini juga sering digunakan teman-teman dari nilai negatif ya, 32768 dan sampai dengan positifnya. Nah, ini biasanya dipanggil dengan int. Nah, kemudian unsigned, yang unsigned ini biasanya tidak sering, lebih sering yang langsung sih teman-teman untuk pendeklarasian. Kemudian sort, sort ini dari minus 128 sampai 127, pemanggilannya sort saja, unsigned sort, 0 sampai 225, dan seterusnya. Misalkan ini saya sering lihat juga, kita bisa menggunakan float, teman-teman, untuk mengakomodir bilangan yang sifatnya desimal ya, ada nilai komanya, teman-teman. Misalkan kayak teman-teman mendeklarasikan nanti luas lingkaran, kan ada nilai pi ya, pi atau 3,14, misalkan teman-teman biasanya kan sering menggunakan ya kalau untuk matematik. Di sana kan ada nilai tidak ini ya teman-teman ya, tidak selalu nilainya bulat tetapi ada desimalnya ya, komanya sekian gitu ya, 3,14. Double ini juga untuk koma tapi range-nya bisa sedikit teman-teman lihat ya berbeda. Nah, ini ada long double. Kemudian kita masuk ke variabel. Untuk variabel di sini merupakan istilah ya yang diadopsi dari matematika. Mirip seperti yang kemarin saya sampaikan ya, kayak di matematika teman-teman. Nah, untuk pemrograman nanti teman-teman bisa katakanlah membuat variabel, mengisikan nilainya ya, kemudian mengacu nilai yang dipetakan ya dari variabel tadi. Nah, variabel dalam program digunakan untuk menyimpan satu nilai ya dengan tipe data tertentu.
Nah, aturan penamaan variabel di sini ada rules ya atau aturannya teman-teman yang perlu bisa menjadi perhatian teman-teman. Di sini variabel teman-teman bisa berikan penamaan bebas, tetapi ada beberapa ketentuan. Misalkan ada ketentuan terkait dengan terdiri dari kombinasi ya, karakter huruf, angka, dan underscore. Tidak boleh dimulai dengan angka, karena nanti bisa mix ya dengan value atau nilai dari variabel itu sendiri gitu. Kemudian huruf kapital dan huruf kecil dianggap berbeda ya. Katakanlah misalkan nanti teman-teman mengetikkan ya, mengetikkannya A kecil 1 ya dengan A kapital 1 di sini nanti teman-teman melihatnya komputer melihatnya itu sebagai dua variabel yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau pada umumnya ya, mungkin teman-teman yang sudah belajar ya, kalau untuk bahasa pemrograman biasanya kita menggunakan lowercase yang umum ya. Tapi biasanya ada juga kalau yang mau ini ya, kapital ya, tapi biasanya lowercase ya, yang huruf kecil teman-teman biasanya. Kemudian tidak boleh merupakan reserve word ya. Contoh reserve word di sini jadi teman-teman menggunakan istilah atau kata-kata yang memang menjadi bagian ya dari struktur di dalam bahasa pemrograman C. Katakanlah tadi ya, kita menggunakan nama variabel int. Int tadi sudah masuk namanya ke tipe data. Jadi tidak boleh digunakan. Kemudian if ini juga ya, if nanti berarti seperti kalau kita belajar matematik juga teman-teman ya. Jadi kan ada if then bla 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 gitu ya. Nah, tapi nanti kita taruhnya di dalam struktur bahasa pemrogramannya gitu. Nanti ketika kita sudah sampai if ya, nanti kita akan coba lihat strukturnya. Jadi ada istilah penggunaan if juga teman-teman. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Kemudian while, for, switch ya, ini adalah beberapa struktur ya dari bahasa pemrograman. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan penamaan variabel yang lain. Nah, untuk contoh penulisan variabel yang tepat, berikut ini ada beberapa contohnya, teman-teman. Ada nilai, kemudian X kecil, kemudian Y1 ya, kemudian ini variabel, jadi boleh ya pakai underscore, kemudian teman-teman mix dengan kapital bisa. Tetapi teman-teman perhatikan ya, untuk yang salah juga. Tadi kan tidak diizinkan ya, kita menggunakan angka ya, angka duluan gitu ya, teman-teman ya. Jadi silakan diperhatikan untuk tidak istilahnya menggunakan contoh yang kurang tepat seperti ini ya. Itu tadi kan kalau ini kan masuk yang ini dulu angka, kemudian di sini ya menggunakan beberapa ini ya tanda ya yang tidak dikenali ya. Kemudian while juga, while ini adalah struktur ini ya reserve word atau memang bagian dari bahasa pemrogramannya ya, struktur programnya. Nah, kita masuk ke deklarasi variabel. Untuk deklarasi variabel, variabel yang akan digunakan dalam program C, ini nanti teman-teman deklarasikan terlebih dahulu ya. Nah, deklarasi di sini berarti teman-teman memesan memori, menentukan jenis data yang disimpan di dalamnya. Nah, di sini diberikan contoh, teman-teman. Nah, ini ada nanti komentar ada di bawahnya ya. Jadi ini teman-teman gunakan ini komentarnya dulu. Misalkan teman-teman berikan keterangan ya, deklarasi variabel. Nah, proses pendeklarasian, teman-teman tentukan tadi ya, misalkan saya ingin menggunakan 3 variabel ya, ada A, B, dan C, di mana ketiga variabel ini nantinya akan saya berikan, akan saya ini ya, menggunakan tipe data integer, teman-teman. Nah, cara teman-teman mendeklarasikan formatnya seperti ini, int a b c titik koma. Kemudian inisiasi variabel ya. Jadi misalkan katakanlah tadi kita mendeklarasikan, kemudian teman-teman ingin memberikan suatu nilai ya, proses inisiasinya dengan pemberian nilai dari masing-masing variabel. Kita kan tadi sudah menentukan ya, katakanlah yang akan menjadi calon variabel ada A, B, dan C. Coba saya akan berikan nilai ya untuk masing-masing dari si variabel. Katakanlah A, dia memiliki satu nilai ya, 15. Kemudian B, kita berikan nilai 7, C 0. Dengan ketiga variabel ini memiliki tipe data integer. Nah, cara
penginisiasiannya seperti ini, teman-teman. Contohnya, misalkan teman-teman berikan suatu nilai ya untuk variabelnya. Kemudian kita masuk ada istilahnya assignment. Di sini istilah assignment ini merepresentasikan pengisian nilai, teman-teman, yang diacu oleh variabel dengan satu nilai tersebut. Operator untuk assignment adalah sama dengan ya, isikan ruas kiri dengan nama satu variabel dan ruas kanan dengan nilai yang diisikan. Mirip dengan proses inisiasi tadi ya, teman-teman ya. Kita berikan satu nilai ya. Tipe data dari variabel dan nilai yang akan diacu harus sesuai. Jadi teman-teman bisa melihat ya prosesnya. Nanti teman-teman akan melihat di sini contohnya. Nah, misalkan ya teman-teman ya tadi ya kita masuk ya di dalam struktur ini ya mainnya, di mana integer tadi ya misalkan ada contoh ya pendeklarasian tadi ya, satu variabel katakanlah kita memisahkan x ya, x ini menggunakan tipe data integer ya, dengan nanti nilainya kita berikan assign atau kita inisiasi kita berikan nilai gitu ya, katakanlah kita contohkan 12, di mana nanti berarti value x di sini ya nanti akan keluarnya adalah ini ya sesuai dari pendeklarasian teman-teman 12 tuh. Kemudian konstanta ya. Nah, konstanta di sini adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nah, sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta ini bersifat tetap atau konstan ya, seperti matematik juga ya, teman-teman ya. Kayak di mungkin teman-teman sudah belajar matematik, nilai konstan berarti tidak berubah gitu ya. Dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan karena teman-teman sudah menentukan gitu ya. Katakanlah tadi mirip dengan yang tadi teman-teman, konstanta di sini misalkan tadi ya pendeklarasian inisiasi atau assign yang sudah kita lakukan tadi ya. Katakanlah kalau tadi kita menggunakan sampel variabel X, yang ini kita contohkan M. Misalkan M-nya, misalkan teman-teman tentukan, oh saya berikan nilai 8, di mana nanti teman-teman bisa melakukan operasi lanjutan setelahnya. Di sini define pajak ini tidak general sih teman-teman, tapi mungkin bisa juga seperti ini. Yang common atau umum yang seperti ini. Nanti ketika dituliskan, teman-teman bisa melihat ya contohnya. Nah, ini untuk yang define tadi ya. Nah, boleh sih teman-teman taruh di atas seperti ini ya, define. Kalau yang atas contohnya yang seperti ini ya. Ya, ini tadi seperti ini, hanya saja diganti ini X, nanti teman-teman bisa ubah menjadi M atau A, B, C, D, dan sebagainya. Yang di sini contohnya pemanfaatan define tadi teman-teman. Misalkan define ada nilai pajak tertentu, nah teman-teman bisa nih memberikan keterangan di atas ya. Katakanlah teman-teman menentukan define panjang 8, lebarnya 5 gitu ya. Nah nanti di sini teman-teman bisa nih mencobakan ya program ini. Nah nanti ini ya teman-teman ya, program-program ini nanti silakan bisa dicoba nih teman-teman. Kemudian kita lanjut dulu ya. Tadi ya, maaf ini sama. Oh berbeda, maaf. Ini yang ada value panjang dan lebar teman-teman. Kita define panjang dan lebar, di mana nanti teman-teman diminta ya menampilkan hasilnya. Nah ini berhubung belum ada testingnya ya, seperti apa nanti teman-teman bisa teskan ya hasilnya gitu. Kemudian yang di sini ada juga contoh selanjutnya, di mana konstanta ya, satu value yang memang sudah ditentukan tadi ya. Misalkan kampus UPN-VJ ya di sini. Kemudian ada ini ya nilai IPK-nya. Nah, di mana di sini ya dari hasil pendefinisian yang konstanta dengan konstanta yang ini ya, teman-teman ya. Kita coba implementasikan di dalam struktur program. Nah, di sini ada ya tadi ya pemanggilannya kalau sudah dideklarasikan tadi ya nilai kampusnya ya dipanggil, kemudian nilai IPK-nya. Nah, nanti yang muncul seperti apa? Nah, nanti saya bisa minta teman-teman untuk menguji cobakan ya programnya. Kemudian kita lanjut dulu, input output DC. Nah, untuk kemarin ya, kita sempat singgung juga ya pertemuan pertama, teman-teman sudah ada yang menjawab ya, tapi di sini kita bahas bersama ya untuk fungsi printf. Di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data ya ke layar. Dengan menggunakan fungsi ini, tampilan dapat diatur formatnya dengan mudah. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di sini untuk struktur menampilkan ya satu string, teman-teman menggunakan printf. Di sini ada string control, ada argumennya.
Kemudian string control dapat berupa keterangan. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya persen %d, persen %f ya. Argumen data yang ditampilkan berupa variabel. Misalkan di sini kalau untuk teks atau string saja, nah kemudian di sini ada satu nilai tertentu ya. Kemudian di sini misalkan teman-teman kombinasikan ya dengan satu operasi. Nah, nanti untuk penjelasannya nanti kita bahas bersama. Kemudian fungsi scanf di sini merupakan fungsi untuk mengambil data masukan ya dari input keyboard ya teman-teman. Nah, nanti misalkan teman-teman ingin ya, kalau tidak salah saya melihat beberapa teman sudah mengetes ya, sampel kemarin kita diberikan satu latihan ya di praktikum pertama, teman-teman sudah mencobakan yang 3 bilangan bulat. Nah, tidak, kalau seingat saya atau kalau saya tidak salah ada beberapa rekan kita sudah mencoba menerapkan scanf ya, di mana dia mencoba menangkap inputan dari keyboard. Nah, strukturnya scanf ada string control, variabel 1 dan variabel 2, di mana di sini ada tandanya yang agak sedikit berbeda. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nanti ketika di aplikasikan di dalam satu program. Kemudian untuk string control di sini ada beberapa rincian ya yang berkaitan dengan format ketika teman-teman ingin menerapkan ya di dalam penulisan nanti. Misalkan tipe data char ya, nanti untuk formatnya nanti teman-teman bisa menggunakan persensi ya. Nah, ini untuk membaca karakter. Kemudian string ini dengan %s ini nanti akan membaca variabel string. Untuk int atau integer, teman-teman nanti menggunakan yang %d ya, decimal integer. Kemudian unsigned ini dengan u, kemudian short-nya hd, unsigned hu ya. Kemudian long ld, unsigned long lu, float-nya f, double-nya lf ya, long double l-nya kapital ya dengan f. Nah, ini ada sedikit tambahan saya, hampir mirip dengan yang tadi, tapi agak sedikit ada tambahan teman-teman. Jadi untuk referensi teman-teman juga. Nah, untuk jenis data ya tadi ya, nanti misalkan teman-teman menemui juga ada struktur void. Void di sini memang tidak ada value-nya. Kemudian nanti ini adalah beberapa contoh ya teman-teman ya, tipe data yang umum banyak digunakan ketika teman-teman nanti mungkin melihat contoh-contoh program ya. Nah, dengan bahasa C banyak ya yang menggunakan beberapa tipe data berikut, misalkan integer gitu ya, bilangan bulat, char ini karakter, kemudian float ya, yang mengakomodir pecahan atau bilangan berkoma, desimal gitu ya. Kemudian variabel tadi sama ya dengan yang tadi, kita bisa skip dulu. Nah, ini contoh-contoh dari penerapan ya. Contoh lain gitu ya. Nanti misalkan teman-teman ingin menerapkan beberapa ragam tipe data kita tadi ya, yang sudah sempat disinggung, ada short, integer gitu ya. Kemudian karakter gitu, double, float gitu ya, pakai nilai pi. Yang kemarin misalkan teman-teman menghitung luas lingkaran misalkan, kalau rumusnya teman-teman pakai lingkaran misalkan gitu ya. Kemudian menghitung rasio dan yang lainnya teman-teman bisa mendefinisikan variabelnya. Nah, kemudian variabel bilangan bulat ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi cara pendeklarasiannya sama ya tadi ya. Integer A misalkan gitu. Nah, di mana atau di sini teman-teman sudah assign satu nilai tertentu, misalkan nilainya 10. Jadi kita menuliskan A sama dengan 10. Nah, ini sama tapi untuk yang char ya tadi ya. Nah, di sini teman-teman katakanlah kalau kita membuat ilustrasi ya. Misalkan kita tadi mendeklarasikan katakanlah integer i nilainya 50, jadi katakanlah di sini ya kita punya variabel i, kita berikan nilai 50. Char a misalkan ya, ini kita tentukan ya nilainya a gitu ya. Sehingga kalau di sini ada value-nya. Kemudian X ada float ya, kita tahu float ini mengakomodir nilai pecahan ya. Jadi ada nilai titik ya, komanya bisa diakomodir dengan float double gitu ya. Kemudian, nah ini pernyataan komentar, nanti teman-teman bisa memanfaatkan pernyataan komentar. Kalau kemarin mungkin teman-teman saya minta memberikan keterangan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, nanti kalau teman-teman membuat program, saya minta keterangan teman-teman diberikan di dalam pernyataan komentar. Nah, caranya mirip dengan yang kemarin kita bahas ya. Nah, komentar ini adalah contohnya seperti ini. Jadi dibuka dulu garis miringnya ya. Nanti ditutup dengan bintang ya teman-teman ya. Ini adalah contoh komentar, garis miring ini juga komentar. Nah, ini yang bukan karena tidak ada penutupnya teman-teman nanti. Jadi teman-teman perlu agak ini ya,
detail ya melihatnya nanti. Tapi nanti kalau sudah sering mungkin sudah lebih hafal. Nah, nanti bisa juga kalau tidak salah jenis komentar ini digunakan untuk bahasa pemrograman yang lain. Komentar mirip, teman-teman. Nah, ini hanya strukturnya saja ya tadi ya. Kalau misalkan kita berikan contoh ya tadi ya, penggunaan printf, misalkan usia saya gitu ya tadi ya, teman-teman ingin mengcover di dalam integer, misalkan 21, nanti biasanya ditambah ya teman-teman ya tadi ya, persen %d ya, untuk mengcover ya tadi ya, menambahkan formatnya. Kemudian ini yang scanf yang tadi ya membaca dari keyboard nih teman-teman. Nah ini contohnya saja ya. Jadi nanti misalkan teman-teman menemui contoh program di mana ada specifier-nya. Kalau tadi kan yang dari materi awal baru hurufnya. Nah nanti kalau teman-teman menemui ada angka ya di sini, berarti di sini ada ini ya teman-teman ya, ada jumlah ini ya, posisi ya teman-teman ya yang berpengaruh. Kalau ada dua berarti ada dua ya, integer minimum print position berarti ada dua posisi ya, ada dua, katakanlah dua karakter ya, satu ini ya, saya berikan anotasi misalkan ada dua sini ya, satu dan dua. Nah kalau empat ya berarti ada empat position ya di sini ya gitu. Nah 8 berarti 8 ya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini misalkan ini sama juga teman-teman. Jadi kan desimal. Nah, 6 di sini at least 6, panjangnya 6. Nah, kayak tadi teman-teman. Kalau ada dua kan stripnya 2 ya. Misalkan di situ ada karakter 1, karakter berikutnya, atau angka 1, angka berikutnya gitu. Nah, kalau 4 tadi ya ada 1, 2, 3, 4. Kalau 6 berarti nanti ada tambah 2 strip lagi ya di belakangnya gitu. Jadi ada katakanlah di sini wide ya, atau panjang dari si tadi, boleh kita menggunakan angka atau menggunakan karakternya. Nah, di sini saya hapus dulu deh biar nggak mengganggu ya, sebentar. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menguji cobakan ya teman-teman. Di sini ada contoh program. Misalkan ya, kita melakukan deklarasi ya di sini. Kemudian nanti teman-teman berikan ya assign tadi ya, proses assign value-nya, di mana nanti teman-teman akan cobakan ya hasilnya seperti apa nih. Nah, nanti saya minta teman-teman untuk mencobakan aja praktikannya. Kemudian nanti teman-teman menjelaskan proses apa sih yang terjadi dari program tersebut gitu. Nah, nanti silakan dicobakan ya, ada beberapa sampel contohnya. Kemudian kita masuk kode konversi ya. Kode konversi ini yang tadi teman-teman. Di mana tadi ya kita gunakan tadi ya beberapa kode, misalkan teman-teman menggunakan tadi ya C, D, U dan sebagainya. Nah, nanti bisa dikombinasikan ya teman-teman ingin menggunakan apa nih di dalam program yang teman-teman buat. Kemudian nanti teman-teman juga diizinkan ya mengaplikasikan operator matematika. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat, kalau yang kemarin kan teman-teman ini ya mencobakan program apa penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bulat. Kebetulan untuk operator yang teman-teman gunakan bisa ini ya, karena kebetulan soalnya sama ya, operatornya bisa plus semua nih. Nah, nanti teman-teman bisa nih untuk yang pertemuan hari ini, saya minta teman-teman nanti untuk bisa memodifikasi atau nanti teman-teman bisa ini ya, apa namanya, berkreasi, menguji kreativitas teman-teman untuk membuat program sederhana. Boleh teman-teman nanti menerapkan ya, ada operator tanda plus, kemudian minus, perkalian, pembagian, atau sisa pakai mod. Ini pakai pembagian itu div ya. Jadi nanti misalkan teman-teman ingin penjumlahan biasa, pengurangan, perkalian gitu ya, dibagi, atau mod ada sisanya gitu ya. Nah, nanti misalkan 5 dibagi 2 ini kan nanti ketemunya 2 ya, ada sisa gitu ya, 1 gitu. Bagi 6 masih sisa 5 gitu. Mod ini teman-teman nanti. Nah, ada juga teman-teman konsep operator unary. Nah, untuk operator unary di sini nanti teman-teman bisa melihat ada penggunaan tanda plus 2 kali. Kemudian ada tanda minus 2 kali. Di sini masing-masing operator nanti akan kita istilahkan. Untuk yang plus 2 kali, kita istilahkan increment, naik gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang minusnya 2 kali, kita namakan decrement atau turun, berkurang ya istilahnya gitu. Nah, kedua operator ini nanti kita istilahkan operator unary ya. Nah, nanti untuk plusnya 2 kali teman-teman, nanti operasi yang akan dilakukan adalah penambahan 1
ke operan ya, ke operasi yang dijalankan. Kemudian untuk yang minus 2 kali, nanti akan mengurangi ya, mengurangi 1 ke operan gitu. Misalkan di sini kita lihat ya, untuk nilai A ini 5. Jadi misalkan ya teman-teman menuliskan ya nanti di dalam body programnya itu si A ini ada tanda plusnya 2 kali. Berarti nanti value A, nah setelah prosesnya ini akan menjadi 6. Kemudian untuk nilai A, tapi di belakang ya kita berikan nilai minus 2 kali. Nah ini nanti nilainya akan menjadi 5. Karena tadi ya, kalau misalkan untuk plus berarti akan terjadi penambahan 1, kemudian untuk yang minus akan berkurang ya 1 gitu. Nah kemudian begitu pula sebaliknya ya, misalkan ya kita exchange. Mohon maaf ya teman-teman agak ini abstrak. Nah, kalau misalkan tadinya kita letakkan ya teman-teman ya, 2 tanda plus di belakang, kemudian kita letakkan tanda plusnya misalkan di depannya teman-teman. Hal serupa ini akan terjadi sama ya. Nilai value dari A, ini nilainya akan menjadi 6 teman-teman. Sama ya. Jadi sama operasinya akan bertambah 1. Nah, kemudian yang untuk minus A di awal ya, sebelum huruf A-nya, ini akan menjadi 5 ya. Nah, berkurang 1 teman-teman. Di mana perbedaan ya antara si plus di awal ya, tadi ya 2 plus di awal dan di akhir. Di sini ini ya, ketika plus digunakan sebagai awalan, maka akan ada penambahan nilai A dan kemudian mengembalikannya. Gitu, ditambah dulu baru diberikan nilai kembalian. Nah, jika plus ini digunakan pos yang di akhir ya teman-teman ya. Kalau tadi kan ditaruh di awal. Nah, kita letakkan di belakang. Nah, di sini akan mengembalikan nilai operan terlebih dahulu gitu. Dan kemudian hanya menaikkannya. Jadi dibalikin dulu nilainya, baru nanti naiknya di belakang gitu. Hanya prosesnya saja. Nah, nanti untuk contoh programnya misalkan seperti ini teman-teman. Penerapannya. Katakanlah di sini ya, kita menentukan misalkan nilai A-nya dulu ya. Misalkan nilai A kita tentukan nilainya 10. Kita print dulu nilainya 10. Kemudian kita mencobakan tadi ya, ada di sini kita berikan ya nilainya dulu yang dengan plusnya ya, plusnya dulu ya di belakang ya teman-teman ya. Berarti nanti di sini akan ada ini ya teman-teman ya, proses pertambahan nilai 10. Maaf, nilainya masih ini tetap dulu, maaf. Nilainya kan nilai 10 dulu, baru dia akan bertambah ya di nilai A-nya ya. Setelah ini ya, pertambahannya setelahnya gitu. Nah, berbeda dengan tadi ya. Misalkan kita letakkan dulu nilai ya, mirip dengan yang tadi, teman-teman programnya hanya saja kita berikan nilai plusnya di awal. Berarti nanti proses pertambahan ini sudah langsung teman-teman. Kalau tadinya kan 10 belum ditambahkan ya. Nah, di sini langsung sudah diberikan nilai tambah 1 ya. Nah, ketika pendeklarasian plusnya dulu. Nah, ini perbedaan antara keduanya. Nah, di sini ada pula contoh ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya tadi penerapan untuk printf dan scanf. Nah, di mana nanti teman-teman bisa melihat ya nanti ya. Nah, nanti untuk komentarnya ini nanti bagi teman-teman yang sudah katakanlah seperti biasa ya teman-teman ya. Biasanya saya nanti meminta teman-teman untuk mencoba membuat program dulu. Nanti silakan ya bagi yang presentasi untuk komentarnya sambil dijelasin aja teman-teman. Nah, nanti bagi yang belum sempat untuk presentasi, silakan ya nanti untuk penjelasan bisa diberikan di dalam komentar ya, bisa memanfaatkan komentar untuk memberikan penjelasan. Nah, ini contoh ya program hitung luas segitiga, nanti silakan teman-teman coba. Nah, untuk yang kemarin ada sedikit ralat teman-teman ya, dari penjelasan saya kemarin ya di kelas, kalau tidak salah ada yang bertanya terkait dengan return 0 ya. Nah, return 0 ini wajib ya teman-teman ya, saya agak mix kemarin karena masih di awal sama beberapa bahasa pemrograman yang lain. Mohon maaf ya. Jadi return 0 ini memang sebaiknya teman-teman sertakan ya untuk si ya. Karena dia akan mengembalikan success point ya. Kalau memang sukses, dia akan mengembalikan value yang ditentukan tadi ya. Gitu. Jadi diberikan return 0 ya teman-teman. Sebaiknya diberikan return 0 gitu. Ini ralat saya untuk jawaban saya mengenai pertanyaan teman-teman pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah contoh program di mana untuk pertemuan kali ini
Saya nanti akan minta ya. Nah, latihannya ini teman-teman. Nanti untuk latihannya saya minta di pertemuan ini, teman-teman untuk satu orang membuat satu program sederhana, di mana kita tadi belajar ya, ada variabel, ada konstanta, ada operasi, dan ada komentar. Nah, untuk yang presentasi, nanti komentarnya boleh langsung diberikan di sampingnya, boleh sambil nanti dijelaskan. Nah, bagi nanti misalkan yang belum sampai sempat waktu untuk presentasi ya misalkan. Nah, nanti bagi yang belum presentasi silakan ya nanti dilengkapi dengan komentar. Jadi misalkan saya balik lagi ya contohnya di sini. Ini contohnya ini yang sederhana sekali. Teman-teman nanti bisa membuat ya, menerapkan tadi ya, penerapannya ada kita punya variabel, konstanta, operasi. Misalkan tadi ya, proses pendeklarasiannya. Misalkan di sini ya, menggunakan deklarasi variabelnya gitu ya. Kemudian silakan teman-teman diberikan proses apa tadi? Assign ya, silakan diberikan assign, misalkan value-nya berapa. Nah, kemudian operasi apa sih yang dilakukan sehingga hasilnya seperti apa. Nah, nanti bagi yang presentasi apa namanya? Untuk komentarnya tidak perlu disertakan di sebelah kanan, bisa langsung sembari dijelaskan. Nah, beberapa contoh ini ya teman-teman ya, program tadi sudah ada ya di materi. Silakan teman-teman bisa cobakan teman-teman ya untuk programnya. Materinya saya share di Leads dulu ya nanti kalau teman-teman mau uji cobakan. Bagi yang mungkin melihat dari contoh program yang ingin presentasi, nanti bagi yang sudah mencobakan gitu ya, di code blognya silakan. Atau kemarin sudah ada ya Mas Nazar ya yang sudah mencobakan di dalam Visual Studio Code, boleh kalau teman-teman mau menggunakan tools yang lain ya untuk mencobakan gitu. Oke, jadi saya stop share dulu. Silakan teman-teman bisa berlanjut ya, dicobakan dulu. Saya bagikan materinya di leads-nya atau di chat dulu kali ya teman-teman ya, biar cepat. Saya close dulu ya, biar nggak ribet sebentar ya. Silakan nanti teman-teman yang sudah siap boleh mempresentasikan hasil programnya. Satu orang satu aja. Nanti bagi yang sudah presentasi, teman-teman nggak usah submit. Gitu aja ya, kali biar bisa mengurangi teman-teman bebannya nggak usah ini. Bagi yang belum presentasi, nanti kita nggak cukup waktu, misalkan ya, nanti teman-teman bisa submit gitu ya. Seperti biasa. Saya share materinya di chat dulu. Bagi teman-teman, nanti saya taruh juga di leads teman-teman untuk dicobakan aja. Kalau di situ sudah ada contohnya, katakanlah teman-teman ingin menggunakan contoh yang ada di dalam materi, sangat diperbolehkan. Tapi nanti silakan dijelaskan ya, proses apa yang terjadi dari program tersebut gitu. Nah, ini filenya saya berikan di chat ya, teman-teman. Nanti silakan dicobakan. Nah, nanti sebaiknya antar teman bisa berbeda ya. Kalau sudah ada teman yang mempresentasikan, katakanlah tadi yang dicobakan dari presentasi gitu ya, sudah dipresentasikan, silakan ya. Nanti bisa mencobakan program yang lain ya. Untuk struktur tadi yang saya minta ya, variabel, konstanta, kemudian operasinya gitu ya. Silakan teman-teman bisa dicoba. Nah, ini sudah saya kirim di chat ya. Saya upload juga di Leads kalau nanti teman-teman perlukan. Bagi yang sudah nanti bisa langsung aja ya teman-teman ya. Boleh nggak harus raise hand, langsung aja nggak apa-apa open mic gitu ya. Nanti bisa share screen. Bentar ya, saya sambil share filenya. Kalau mau pakai yang di materi boleh teman-teman dites dulu saja di code blognya programnya seperti apa. Atau mau membuat sendiri dengan memodifikasi lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa mencobakan gitu. Oke, materinya sudah saya share di Leads ya teman-teman ya. Dengan presensinya silakan ya. Nanti mengisikan presensinya untuk bukti kehadiran, tapi nggak apa-apa nanti dari saya, tapi untuk cross check aja teman-teman. Silakan bisa isikan di attendance itu ya. Kayak kemarin teman-teman attend gitu ya. Hadir present kalau nggak salah namanya. Silakan dicobakan dulu ya.
Nanti bagi yang sudah boleh langsung share screen aja teman-teman. Bentar ya, saya minum dulu. Izin minum dulu. Silakan ya teman-teman kalau mau sambil minum. Kalau repot, pakai saja teman-teman contohnya yang ada di PPT. Nanti silakan dites saja, kemudian sambil dijelaskan gitu. Nah, nanti bagi yang berikutnya, misalkan sudah dites semua, nanti bisa dimodifikasi gitu.
bagi yang sudah mencoba dan sudah ada hasilnya, silakan ya teman-teman ya, yang mau presentasi gitu ya. Nanti bisa share screen langsung aja nggak apa-apa. Saya sambil kontak teacher ya teman-teman ya untuk membukakan presensi. Jadi silahkan teman-teman dicoba dulu. Nanti yang sudah silahkan bisa share screen. Bu, Ya, izin mau nyoba, boleh. boleh? Silakan, silakan. Nggak apa-apa teman-teman, silakan. Silakan. Bisa dicoba nggak? Maksudnya langsung klik share screen-nya. Iya, Takutnya di saya belum kasih izin. Coba iya, Mas ntar, Bu. Nazar. Bisa dites dulu. Udah muncul belum, Bu? Sudah. Mas Oke. Nazar mau presentasi yang mana? Boleh, silakan. Yang Sambil variabel dan konstante, Bu. Oke, coba sambil dijelaskan nanti baru dijalankan ya. Dijelaskan dulu ke teman-temannya. Jadi di sini saya menggunakan tools atau text editor Visual Studio Code atau VS Code itu. Dan di sini saya membuat program yang menampilkan variabel dan konstanta. Saya membuat program luas lingkaran. Dari sini ya, Bu, in main langsung Boleh. masuk. Nah, definisi ini Masuk udah aja. ada. Jadi digunakan untuk sebuah variabel pin atau input dalam variabel baru. Nah, saya masukkan P-nya itu 3,14, jadi atau 3/27 ya, kalau salah 3,14 atau yang lainnya gitu. Kan karena luas lingkarannya itu. Nah, saya masukkan integer jari-jarinya 5, jari-jarinya 5, terus floatnya luas lingkarannya. Yang wadah floatnya itu luas lingkaran, terus integernya 5, saya kasih 5. Lalu saya masukkan printf-nya, yang dimana untuk mengisi sebuah lingkarannya. Jadi menghitung luas lingkaran, tapi nggak ada skinf, jadi dia langsung otomatis muncul setelah saya run gitu. Oh, Kalau kalau untuk skinf, VS Code ya? iya. Beda ya ternyata. Oke. Karena Lanjut. ininya Bu, saya baru tahu kalau printf buat langsung muncul di layar kan. Nah, Langsung, betul. kalau ada scanf-nya itu kayak sebuah proses ya Bu. Jadi kalau kayak di C++ itu kalau nggak cout, kalau nggak sin gitu kan. Baca Nah, dulu ya dia. ya. Harus nggak Jadi kalau bisa printf itu langsung. kayak cout-nya, jadi langsung muncul aja Langsung gitu. muncul. Oke. Ya, jadi nanti semuanya langsung muncul. Di sini saya buat langsung sebuah kata panjang jari-jari lingkarannya, ini persen D, yang buat menampilkan angka desimal. Lalu ada variabel jari-jari, nah, nanti langsung keluar muncul gitu. Nah, ini prosesnya yang dikatakanlah ini inputnya nih. Ini input, nah ini prosesnya. Oke, ini Nah, operasinya lalu ya. ini Nah, ini langsung teman-teman. hasilnya outputnya. Oke. Izin untuk Di run running ya Bu ya. Mas, coba di running dulu. Hasilnya, oke. Nah, Nah, saya katakan di sini langsung hasil kan. Jadi menghitung luas lingkaran, langsung masuk semuanya, dan jari-jarinya saya ambil 5. Awal ya, deklarasi tadi, oke. Deklarasi tadi, terus hasilnya langsung di sininya Bu. Oke, di bawah ya. Nah, ini teman-teman. Jadi tidak by, kalau screen F kan kita belajar tadi by inputan ya teman-teman ya. Jadi dia membaca dulu. Kalau print F dipilih karena biar bisa langsung ya teman-teman ya. Apa yang diberikan langsung ditampilkan gitu. Oke, Tapi bisa terima Bu, kasih.
Mas? Nyontoh yang itu Bu, SkinF yang mau masukin Boleh, ini. boleh, silakan. Coba Yang dicobakan. kemarin tugas kemarin kalau nggak salah luas segitiga ya. Boleh Nah, dicoba ini dites. perbedaannya. Ini kan ini langsung muncul. Nah, kalau di sini saya langsung bisa input juga. Misal di sini nih. Coba tes dulu. Nah, masukkan panjang alas, misal 10. Nah, tingginya 20. Nah, langsung ada hasilnya. Jadi, dia dimasukin inputnya dulu, jadi sesuai usernya, mau kita ngisi berapa, jadi langsung ada hasilnya juga gitu. Jadi kalau ScanF gitu, buat ada inputannya. Nah, ini teman-teman, kemarin kita bahas secara teori ya, atau tadi kita ulasnya teori, kalau sekarang ditaruh di dalam program teman-teman sudah dijelaskan ya. Nah, di sini oleh teman kita, kalau misalkan untuk perbedaan printf dan juga scanf ya, di dalam program, nanti kalau scanf itu by inputan ya teman-teman ya, printf bisa membaca langsung. Nah, silakan Mas bisa dituliskan ya, nama dan NIM-nya ya, di dalam chat ya. Untuk dokumentasi, terima kasih. Berarti dikasih tuh 2 kali tuh, Mas, karena 2 program. Nah, silakan ya. Bagi teman-teman yang lain, bisa mencobakan, tapi kalau bisa programnya yang berbeda sampelnya dari yang sudah dipresentasikan. Kebetulan tadi luas lingkaran ya, dan juga luas segitiga sudah dipresentasikan. Nanti teman-teman silakan ya mengambil sampel untuk program yang lain. Contohnya, kasih contohnya yang lain. Untuk yang presentasi dan juga untuk yang nanti latihan. Jadi silakan ya. Bu. Yang kedua jajar genjang juga. Nah, ada lagi? Jajar genjang. Enggak, yang tadi tuh, iya. Kita kasih kesempatan dulu ya ke teman-teman yang lain kalau ada dulu. Yang tadi Silakan jajar ya. genjang. Nama sama NIM-nya dicatatkan dulu, Mas. Iya, Bu. Nanti takutnya keborong semua deh semua ini ya. Kita kasih kesempatan dulu ke teman-teman yang lain. Terima kasih Bu ya. Oke, saya juga terima kasih ya sudah mengawali nih. Silakan ya, Mas, nama sama NIM-nya ya, Mas Nazir ya. 2 kali nih, sudah 2. Boleh di-copy aja ntar, biar keluar namanya 2 kali. Bagi teman-teman yang lain, silakan bisa dicobakan. Boleh yang format dengan yang teman-teman buat ya, jenis yang dibuat seperti latihan pertemuan 1, atau mau mengetes yang dari materi boleh, silakan. Tadi saya hold dulu ya Mas Nazarnya ya, karena nanti bisa diborong selesai semua deh sama Mas Nazar. Saya beri kesempatan ke teman-teman yang lain. Silakan ya teman-teman yang lain untuk mengetes programnya. Boleh tidak harus pakai VS Code, pakai ini aja nggak apa-apa, code block. Takutnya saya kemarin tanya Mas Nazar ada ininya ya, apa namanya, instalasi plugin atau add-on-nya nanti prosesnya. Nah itu kan langsung kalau yang saya juga pakai code block kok. Silakan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang lain, bagi yang sudah bisa share screen. Nah, nanti yang untuk Mas Nazar, bagi yang sudah presentasi ya, untuk tugas hari ini berarti nggak usah mengumpulkan ya, karena sudah presentasi langsung. Nah, nanti untuk pertemuan hari ini, keuntungan bagi yang teman-teman sudah presentasi. Jadi nanti tidak perlu submit ya programnya, karena sudah dipresentasikan ke teman-teman yang lain. Nah, silakan bagi yang sudah ready, sudah siap, boleh share screen. Nanti kalau yang belum, ini ya teman-teman ya, seperti biasa nanti berarti submit gitu. Tadi keterangannya boleh seperti Mas Nazar tadi ya, nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa teman-teman. Di sini konstanta, inisiasi, langsung operasi prosesnya gitu boleh nggak apa-apa. Kalau tadi Mas Nazar detail ya, satu-satu prosesnya dari proses pembuatan sampai ini step by step diberikan keterangan atau komentar. Nah, untuk kali ini kita nggak pakai narasi kayak yang kemarin teman-teman, tapi saya minta teman-teman keterangannya diberikan di dalam komentar gitu. Tapi nggak usah panjang lebar nggak apa-apa. Yang penting menjelaskan tulisan kode teman-teman ini dimaksudkan untuk apa. Nggak usah line by line nggak apa-apa. Nanti sambil dijelaskan, misalkan presentasi boleh. Silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Dari yang ada di presentasinya aja nggak apa-apa. Kalau misalkan masih kesulitan, bisa dites dulu. Saya nggak usah ini ya teman-teman ya menunjuk by name, karena saya nggak terlalu suka untuk menunjuk dari teman-teman. Saya lebih suka teman-teman volunteer ya. Jadi memberikan ini ya teman-teman apresiasi untuk teman-teman yang mau mencoba ya. Mau mempresentasikan hasilnya, silakan. Silakan bagi teman-teman yang lain. Mas Zuhri, silakan. Mas Zuhri, mau share screen? Silakan. Atau yang lain? Boleh nggak apa-apa? Kalau coba yang Ibu di materi itu boleh nggak Bu? Boleh, Saya boleh coba sekali. di code Silakan. block. Boleh.
Tapi nanti Mas Zuhri sambil dijelaskan ya, kayak Mas Nazar tadi, prosesnya seperti ini Bu, gitu, ke teman-temannya. Silahkan. Ya. Bisa share screen, dicoba dulu Mas, bisa share screen. Semoga enggak ini ya, karena takutnya saya ke ini, masih ke saya apa, belum diberi izin itu untuk share screen. Coba dites dulu. Oke. Ya. Sudah? Ini kan tadi Oke. Bu yang A++ itu kan arti dia kan mengembalikan nilai dulu terlebih dahulu kan Bu. Coba. Nah, di sini saya coba yang Ibu tadi itu kan A-nya sama dengan 10. Ketika A++ dia belum naik. Nah, ketika dia sudah nilai baru dari A ini kan dia kembalikan nilai, Bu. Setelah A++. Jadi nilainya itu tetap 10. Oke, coba jika saya build and run. Nah, hasilnya A sama dengan 10. Di ini Mas, maaf, share screen-nya hasilnya belum muncul. Oh, belum muncul ya? Iya, baru apa namanya? Kodenya, code block-nya. Yang runningnya bisa sambil ditampilkan. Udah Bu ya? Oke, di sini ya. Iya. Nah, hasilnya bagaimana? Coba sambil dijelaskan dulu. Kalau yang tadi kan misalkan nilai A-nya itu kan sama dengan 10. Nah, yang A++ itu kan dia belum naik. Tapi tetap masih nilainya yang tadi saya input sama dengan 10. Ketika hasilnya yang baru, dia sama dengan 10, Bu. Kenapa hasilnya 10, Mas? Bisa sambil dijelaskan? Karena dia tidak naik ya, Bu ya. Dari apa? Dari kodenya tadi? Boleh kembali dari kode lagi yang ke kodenya tadi? Boleh? Bisa dari, ini enggak, Mas? Kalau saya biasanya gini, teman-teman. Kalau boleh ya, kalau tadi kan VS Code kebetulan pas di bawah. Jadi boleh enggak berpasangan? Jadi ada kode, ada output gitu. Biar teman-teman bisa membandingkan ya. Kodenya gini, hasil outputnya seperti ini nih, gitu. Boleh enggak? Dibuat kanan sama kiri gitu. Gimana? Bagi share screen. Share screen-nya bisa ini di divide gitu, yang satu untuk memperlihatkan kode, yang satu output-nya gitu. Biar nanti kita bisa cocokkan, oh ini prosesnya seperti apa gitu. Satu persatu tadi. Caranya gimana, Bu ya? Bisa share screen all aja, tapi dibuat kanan kiri aja Mas. Di full screen ini, yang satunya kiri, yang satunya kanan gitu. Jadi biar bisa kelihatan kanan sama kiri. Dicoba dulu, di close dulu aja, di stop share dulu. Dimentokin aja. Jadi itu kan program yang putih itu, yang ada namanya ya, si user bla 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 itu kan ditarik aja ke kanan, dilempar aja ke kanan di window yang sebelah kanan sama yang satunya di sebelah kiri gitu. Biar full kanan sama kiri, terus di share screen all, coba bisa nggak? Biar keluarnya bisa dua-duanya. Dites dulu aja, di stop share dulu. Biar kita coba urai tadi bagaimana prosesnya gitu. Biar teman-teman melihat, oh tadi seperti ini penulisannya ya, ketika dieksekusi di compiler pas running-nya itu ya, prosesnya ternyata oh jadi seperti ini gitu. Coba pelan-pelan. Bisa nggak Mas? Atau kalau mau share screen all juga boleh, tapi mungkin ada program yang lain lagi dibuka, bisa ditutup dulu biar nggak mengganggu takutnya. Silakan. Harusnya sih biasanya include sih teman-teman. Sama kalau pakai, kebetulan saya biasanya ngasih ngajarnya ini teman saya dikasih ngajar itu yang basis data ya. Basis data itu biasanya kita pakai terminal teman-teman. Pakai terminal itu ini langsung share screen juga sih. Tapi ini tadi kepisah ya. Jadi code blocknya dulu, tapi si ini ya compiler untuk mengeksekusi running-nya nggak ikut. Nah ini kodenya yang nggak ikut yang ini. Jadi cuman kelihatan hasil running-nya aja. Gimana Mas Zuhri? Bisa nggak? Ditaruh di kanan aja, satunya ditaruh kiri. Kemudian nanti di gini share benar screen nggak, Bu? all aja. Itu keluarnya ininya aja, Mas. Programnya aja. Runningnya aja. Kalau yang bisa sepasang, biar kelihatan.
kodenya apa gitu ya, outputnya apa gitu. Nanti bagi teman-teman yang presentasi berikutnya bisa seperti itu ya. Jadi kanan sama kiri gitu, biar bisa kelihatan. Yang keluar hanya program 3 aja, Bu ya? Tapi share screen-nya yang all aja berarti kayaknya. Nggak kebaca kayaknya kalau satu-satu. Satu kayaknya kebacanya nanti code block-nya saja. Si terminal, terminal. Maaf, ini compilernya untuk running-nya nggak ikut kebaca. Kalau tadi VS Code memang di bawahnya sih, biasanya dia running di bawahnya. Bisa nggak? Dicoba dulu. Sayanya malah belum coba ini yang VS Code. Nanti deh coba kalau misalkan ini ya teman-teman ya. Silakan, bisa nggak? Saya screen all aja, tapi nggak usah apa namanya. Coba share screen all aja bisa nggak? Coba, Bu ya. Coba ya, tes dulu. Biar bisa kelihatan. Nah, nanti coba. Nanti bagi teman-teman yang berikutnya bisa share screen ya. Kalau misalkan bisa kelihatan sambil running-nya, nggak apa-apa. Biar kelihatan kode sama running-nya, teman-teman. Silakan. Dicoba dulu, Mas. Bisa nggak? Share screen all aja nggak apa-apa. Kalau ada program yang lain yang kiranya takutnya nanti salah ini ya, salah mengganggu pas lagi presentasi, ditutup dulu boleh. Bisa, Mas Zuhri? Kayaknya nggak bisa deh, Bu, satu-satu ini kayaknya. Share screen all? Nggak bisa. Screen aja, screen. Screen kan all. Oh. Screen, yang screen. Yang share tapi yang screen. Bukan yang per ini ya, per window. Yang all, yang paling pojok atas sendiri. Pojok kiri yang share screen. Share screen. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, sambil dijelasin boleh. Jadi share screen aja sebenarnya teman-teman. Nanti kalau misalkan kesulitan share screen aja. Jadi nanti bisa berpasangan ya kode sama itunya penjelasannya. Nah ini prosesnya gimana Mas? Bisa 10, bisa A-nya 10. Tadi kan nilai A pertama 10, berikutnya A10. Bisa dijelaskan prosesnya gimana? Yang A sama dengan 10 itu kan Tadi misalkan kodenya boleh balik ke kodenya dulu. Balik ke kodenya itu. Ini kan masih ini runningnya yang ditampilkan. Yang running ya, Bu ya? Boleh tukar ke kodenya tadi. Nanti bagi teman-teman yang ingin share screen, kalau bisa share screen all aja berarti ya, kalau misalkan trouble ya. Karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung ini ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa by ini ya, apa namanya, si code blocknya gitu ya. Saya malah belum cobain si VS Code-nya. Nanti ya teman-teman coba, malah saya malah belum ngetes. Ini Mas Nazar yang sering ngetes malah. Silakan teman-teman. Tadi Mas Zuhri gimana? Boleh share kodenya? Kemudian sambil dijelasin ke teman-teman tadi kenapa bisa hasilnya 10, outputnya 10 gitu. Mana? Mas Zuhri, bisa lanjut? Kalau yang terminalnya kenapa nggak muncul, Bu ya? Itu. Kalau share screen berarti share screen all sih nanti masuknya. Oke, dicoba dulu. Tadi bisa nggak? Jadi share screen itu yang screen aja, sampingnya whiteboard. Nah, oke. Sip. Dikecilin aja itu Mas, yang hitam. Yang runningnya. Itu dikecilkan saja. Oke. Nah, sip. Kayak gini aja. Oke. Nah, ini bisa digeser di sampingnya. Agak sedikit ke kanan. Itu biar apa kodenya nggak kepotong. Ditarik aja. Itu yang putihnya itu, kotaknya hitam tadi, putih di atasnya itu, ditarik aja, di-drag ke kanan. Runningnya. Di samping code block itu. Runningnya. Nah, itu diklik aja. Di bawah sampingnya code block itu, diklik aja.
Nah, itu itu diklik, di hold aja, diklik, ditahan, digeser ke kanan. Ini Bu. Oke, dikit lagi, ke kanan dikit lagi. Dan sampai kepotong tuh isinya. Nah, ini digeser agak ke kanan tuh, dipanjangin aja ke kanan. Yang panjangnya biar kelihatan ya tadi isiannya. Nah, itu bisa ditarik ke kanan nggak? Oke, pol di atasin ya, biar kelihatan. Ditarik ke atas tuh, Mas. Apa pointernya? Lu hilang. Tadi coba. Oh, balik lagi. Share screen-nya yang terminal. Terminal, maaf. Karena sering pakai itu ya. Apa namanya? Running-nya. Yang ininya aja, Mas, kayak tadi aja. Bisa kelihatan. Yang code block sih nggak kelihatan Bu ya? Enggak. Ini keluar tampilannya malah ininya aja. Yang programnya. Yang programnya. Kayak tadi persis aja, nggak apa-apa. Tinggal langsung ngejelasin aja. Menjelaskan gimana prosesnya. Udah Bu, yang ini. Oke, itu di scroll aja ke atas biar hasil outputnya kelihatan. Di scroll saja ke atas, programnya diklik dulu, kemudian scrollnya itu panahnya dinaikin aja ke atas. Oke, nah silakan sambil dijelaskan tuh antara proses kiri dan kanan bagaimana proses yang berjalan. Ya, di sini kan datanya kan tipe datanya integer Bu ya, yang A, betul. yang artinya harus bilangan bulat. Jadi kita harus menginput, misalkan A-nya itu sama dengan bilangan bulat. Karena 10 ini termasuk bilangan bulat, berarti memenuhi kan ya. Siap, nah, ketika kita sudah printf, nilai A adalah persen D, karena kita pakai tipe data integer tadi harus pakai persen D, terus garis miring N, hasilnya, koma A. Terus yang ketika printf di bawahnya itu kan nilai dari A++ ya, yang berarti dia belum menaikkan angkanya, tapi mengembalikan terlebih dahulu nilai operannya. Ketika proses itu, di sini yang hasilnya itu kan masih tetap 10 Bu ya. Yang A++ adalah sama 10. A++ yakin? A++ 10? A++ bukan? Iya, A++ sama dengan adalah 10. Coba dicek lagi contekannya. Benar nggak? Conteknya. Coba dicek lagi. Tadi. Contekannya benar nggak? Ini pertemuan 4, Mas. Pertemuan 2. Pertemuan dulu aja. 2 dulu aja, nanti udah masuk case dan sebagainya. Pertemuan 2 dulu saja. Bagi yang lain mau presentasi, silahkan disiapkan dulu ya. Nanti pastikan share screen aja teman-teman biar nggak ribet. Jadi ada 2 ya tadi ya. Jadi programnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa. Ini yang pertemuan 4, Mas. Pertemuan 2 aja yang tadi ya. Apa missing-nya? Tadi kenapa value-nya masih 10? Apa yang bisa diidentifikasi sama Zuhri dari hasilnya? Apa tadi? Ini tadi yang share screen-nya berubah Bu ya? Ini Mas Zuhri, saya share screen pertemuan 4 materi. Kita belum sampai pertemuan 4. Jadi masih tipe data aja dulu. Ketemu nggak? Kurangnya apa? Boleh dilihat programnya? Apa? Boleh dicek tadi contekannya di mana? Nggak apa-apa ya teman-teman. Makanya saya minta teman-teman untuk mengujikan dulu. Kalau memang kesulitan ya nanti dibaca satu persatu nggak apa-apa. Sambil presentasi biar teman-teman tahu, oh kurangnya di mana sih gitu. Silakan, ketemu nggak kurangnya apa? Mungkin nanti sambil proses ya, Mas Zuhri nanti bisa tuh dapat jawabannya kurangnya apa.
nanti. Silakan ya, dituliskan dulu ya nama sama NIM-nya, Mas Zuhri. Nanti kalau udah dapat jawaban boleh deh share. Silakan yang lain, teman-teman, biar kita nggak nunggu dulu. Yang lain yang sudah siap boleh share screen dulu. Mas Zuhri nanti kalau sudah ketemu jawaban boleh dilanjut. Ya. Silakan teman-teman. Kenapa prosesnya tadi itu ya tadi kurang? Nah yang lain yang sudah siap boleh langsung share screen. Silakan dicoba dulu. Siapa yang sudah? Mbak Ajeng boleh share screen. Silakan. Gimana sih caranya? Oh, sudah terdengar. Iya. Silakan. Sebentar. Boleh share screen. Silakan teman-teman. Oke. Ini program apa nih? Silakan Mbak sambil dijelaskan. Kalau dicontohkan tadi ini ya Bu, yang plus-plus ya. Jadi ini saya bikin program yang modif ya. Oke. Oke, di sambil sini, dijelaskan boleh, Mbak? Di sini saya udah input angka A-nya itu 12. Lalu saya langsung print F aja ya Bu, biar langsung muncul nilai. Boleh. Nah, di sini nilai dari min A adalah persen D. Apa sih ini nyebut? Ya pokoknya ininya ya, functionnya tadi ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang atas kan muncul nilainya aja. Nah, yang kedua juga masih tetap nilainya. Nah, yang ketiga ntar ada langsung berkurang nilainya. Nah, boleh demokan, coba di running programnya. Muncul nggak ya, Bu? Iya, sama kayaknya Mbak. Satu screen. Jadi code blocknya saja, si programnya belum. Coba ditampilkan di Bisa ini. nggak, Bu? Ada nggak? Nggak muncul, belum muncul hasilnya. Kayaknya harus set screen all deh. Nah, oke, sudah. Coba sambil diperlihatkan tadi ya, dikecilkan dulu aja nggak apa-apa. Apa yang hitamnya programnya biar agak kecilan. Apa di minimize saja atau digeser. Nah, oke. Nah, jadi ini kan nilai yang pertama nih yang printf yang pertama tuh masih nilai tetapnya 12, oke. Nah, yang kedua itu udah muncul hasilnya. Oke. Tadi gimana? Dikurangi dulu ya berarti ya. Ya, prosesnya langsung ada hasilnya tapi. Oke. Terus yang terakhir nilainya? Nilai baru dari A adalah 11. Oke. Ini ya teman-teman ya. Silahkan ya Mbak Ajeng ya, nama dan NIM-nya silahkan dicatatkan di chat. Mas Zuhri ketemu nggak nih? Udah dibahas temennya nih. Tapi pakai tanda yang berbeda ya. Gitu. Yang lain gimana? Dicoba dulu teman-teman. Untuk minus sudah dicoba ya. Silahkan. Mau ada yang coba share screen lagi nggak? Yang Mbak Ajeng berarti tidak. Ya silakan yang sudah. Saya mau presentasi, tapi boleh Mbak Kanca? Pakai Word yang kemarin boleh nggak? Saya nggak pakai. Boleh. Sudah membuat ya? Boleh sekali. Silakan. Kebetulan kemarin kerjainnya bukan pakai laptop yang ini, jadi. Boleh. Nanti sambil dijelaskan boleh sekali. Silakan. Nanti teman-teman yang sudah memiliki program ya, tadi akan sudah ada tipe data, sudah ada konstanta, kemudian operasinya. Nah, komentarnya kalau yang presentasi sambil diomongin boleh. Silakan teman-teman sambil dijelaskan. Silakan, ini udah kelihatan ya, Bu? Sudah, silakan. Jadi ini kan program yang kemarin menjumlahkan 3 bilangan bulat. Kan kalau print itu kan nanti kalau kita pakai masukin kata-kata itu nanti itu yang akan keluar di program kan. Iya. Jadi ini nanti kata yang keluar pertama itu adalah program menjumlahkan 3 bilangan bulat. Terus nanti karena yang print kedua ini masukkan bilangan X, jadi nanti kita disuruh hasilnya itu seperti ini. Jadi ini nanti disuruh masukin bilangan X-nya berapa, I-nya berapa, sama Z-nya berapa. Nah, nanti di sini kan rumusnya itu jumlahnya itu hasil dari bilangan X plus bilangan Y plus bilangan Z. Itu inisiasinya tadi apa aja? Inisiasinya di atas dulu kan tadi? Iya. Pakai apa? Pakai ini nih kan Bu, maksudnya bilangan X sama bilangan Z-nya itu kan ini apa? Tipe datanya apa? Integer. Oke. Kemudian baru ya tadi ya.
Iya. Terus nanti hasilnya itu jumlahnya itu rumusnya ini kan. Operasinya boleh ya, operasinya. ya. Terus nanti dia ya. Jumlahnya itu hasil dari rumus yang tadi kita masukin itu. Oke. Ini ya. Tadi bilangan bulat, oke. Nah, itu paling nambah new line aja biar nggak nyambung sama X-nya ya tadi outputnya. Oh iya. Itu kan coba turun ke bawah. Nah, ini kan ya. Itu yang atas ini ya, kan nempel ya sama bilangan X ya. Dan nggak bingung dikasih new line aja itu biasanya. Nah, itu kan X-nya ya. Kasih value berapa, misalkan pakai sampel ya, itu berarti inputan kita ya. Ya, ini kan saya kan misalkan saya masukkan X-nya itu 90, Y-nya itu 70, Z-nya 100. Jadinya hasilnya kan segini kalau misalkan dijumlahkan. Oke. Ini ya prosesnya berarti ini ya tadi ya inputan ya. Apa? Karena kebetulan tidak demo ya, maksudnya langsung dari tugas yang kemarin ya. Oke, boleh. Nah, ini ya teman-teman ya, contohnya seperti ini. Tadi ya kalau misalkan dari teman kita ini ya, tadi yang pakai VS Code sih ya, yang untuk scannen F-nya yang dicobakan tadi ya teman kita di awal tadi. Tapi ini kebetulan langsung ya dari tugas yang kemarin. Boleh, silakan ya Mbak Kansa, nama dan NIM-nya bisa dituliskan di chat ya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Kalau sudah buat, boleh. Tapi ini tadi sudah mempresentasikan hasil yang kemarin, teman-teman. Silakan. Berarti silakan menguji yang lain ya, teman-teman ya. Tadi sudah ada yang minus. Apa tadi? Yang prefix sama postfix ya. Ada tambahannya tadi ya. Nah, yang lain silakan. Ada yang mau present lagi? Silakan, teman-teman. Jadi nanti untuk bagi yang sudah presentasi tidak perlu ini ya submit lagi ya untuk tugas hari ini. Yang bagi yang belum saja. Jadi silakan Mas Dendi sudah silakan bisa share screen. Yuk. Bagi yang sudah nanti nggak usah ini ya teman-teman nggak usah submit karena sudah langsung present hasilnya. Keluar belum Bu? Sudah silakan. Sambil dijelaskan boleh. Ya. Di sini saya buat variabel yang terdiri dari integer, floating, sama karakter. Yang integer saya namain mynum, yang saya isi 5. Terus floatnya, myfloatnum, saya isi 5.99. Yang karakter myletter, saya inisial D-nya. Terus di running coba. Running. Oke, itu yang apa sampingnya apa? Yang segitiga hijau. Nah, itu. Oke. Keluar gak, Bu? Belum keluar. Kayaknya harus share screen deh, Mas. Maaf ya. Nggak muncul. Kalau hanya di ininya saja, kodenya, hasil runningnya, programnya belum tampil. Dicobakan dulu. Dites dulu, bisa enggak kalau share screen? Oke, ini muncul ya tadi. Nilai pertama berapa? 5 ya tadi ya? 5. Kemudian yang kedua 5,99. Yang satunya karakter ya? Oke ya. Oke. Coba Mas, kalau misalkan karakter itu tadi kalau saya tidak salah ada lebih ini ya, tidak bisa lebih ya. Coba kalau misalkan karakternya lebih dari 1 Mas, coba. Di karakter bisa mau nggak? Mau nggak kalau karakter lebih dari 1? Kayaknya tadi ada. Memang ada penanda ya teman-teman. Karakter itu nggak mau kalau lebih dari 1. Coba Mas, kalau misalkan jadi D atau jadi triple D gitu, dia mau keluar tidak? Letternya itu. Udah saya coba. Letternya nggak bisa ya? Berarti hanya 1 ya teman-teman ya, untuk char ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi perhatian tadi agak, karena saya belum masukkan ya di materinya, karena takutnya belum ngetes sih. Yang untuk char, ternyata memang char itu 1 ya teman-teman ya, 1 single karakter. Oke, terima kasih Mas Dendi, silakan ya, nama dan NIM-nya di chat. Bagi yang lain silakan teman-teman yang sudah membuat program sederhana ya, selain yang sudah dipresentasikan teman-teman kita ya, silakan dicobakan dulu dari mulai inisiasi, kemudian meng-assign tadi ya, memberikan satu nilai ke variabel, kemudian dipanggil. Boleh tadi ya dengan inputan teman-teman, ataupun nanti sudah diberikan nilai dulu boleh. Silakan Mas Dani bisa stop share dulu. Nama dan NIM-nya ya, silakan bagi teman-teman yang sudah presentasi. Bagi yang mau presentasi, silakan teman-teman bisa dilanjut. Jadi nggak usah submit, teman-teman, nggak usah ngumpulin kalau sudah presentasi. Silakan, teman-teman.
Kalau saya mau perbaikin yang tadi boleh nggak, Bu? Boleh, Apa Mas tunggu Zuhri, yang lain ketemu maju nggak? dulu? Ketemu nggak? Tadi gimana? Kenapa nilainya bisa 10? Tadi nggak apa-apa kalau misalkan 10, tapi bisa menjelaskan ya tadi kenapa nilainya seperti itu, gitu. Silakan. Boleh, Mas Zuhri? Atau teman-teman yang lain yang sudah siap, boleh silakan presentasi dulu. Jadi nanti nggak usah submit, teman-teman nggak usah ngumpulin. Karena sudah mempresentasikan hasil. Silakan. Mas Dendi bisa stop share dulu, paling biar temennya bisa ini. Oh, Mbak Siti juga sudah. Silakan, ada yang bisa langsung nggak masuk share screen? Gimana ya, Bu? Di stop dulu bisa nggak? Yang atas itu, Mas. Oh iya. Yang di atas notifikasi apa? Zoom-nya ya. Di atasnya bisa biar dia turun dulu apa? Ininya. Oke, Mas Zuhri. Tadi ada Mbak Siti ya. Nanti habis Mas Zuhri ya. Silakan. Nanti kalau ada lagi nggak apa-apa, teman-teman. Masih saya beri kesempatan. Silakan, Mas Zuhri. Share screen dulu. Di teman-teman kelihatan nggak? Di saya masih hitam layarnya. Di Ibu masih hitam ya? Ya, masih started screen sharing. Belum muncul hasilnya. Apa? Screen-nya, maaf. Bentar dulu, Bu. Coba tes dulu. Bisa enggak? Mbak Siti nanti silakan ya disiapkan dulu ya. Habis ini bisa langsung ini share screen. Mbak Siti Ainun. Nanti teman-teman yang lain kalau memang sudah ready boleh. Udah belum, Bu? Muncul, Bu? Sudah, oke. Bisa sambil dijelaskan tadi tambahannya apa gitu? Silakan. Ini kan yang materi Ibu ya, Bu ya, di PPT. Dari yang tadi kan Ibu bingung di A++ atau plus AA kan? Tadi saya minta Mas Zuhri menjelaskan kenapa hasilnya 10, kenapa hasilnya tadi bagaimana prosesnya gitu ya. Silakan. Gimana penjelasannya? Boleh jelaskan sama teman-temannya. Ketemu Saya nggak? berarti share screen-nya yang ini, Bu ya, apa namanya, yang code blocks apa yang materi Ibu ini? Mendingan yang sudah dicobakan saja testingnya. Jadi di code block-nya sama hasil programnya. Kalau di materinya mah nggak usah aja. Maksudnya kan itu yang sudah kita bahas bersama. Jadi tinggal teman-teman saya minta ujikan ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan praktikum gitu ya teman-teman ya. Kita dibiasakan nanti teman-teman langsung diujikan saja di dalam code block-nya gitu. Karena nanti ini praktikan ya. Jadi nanti teman-teman lebih based on practical ya percobaannya. Silakan Mas. Ya. Gimana? Ini kan tadi Bu yang tipe datanya integer A kan? Yang dimana integer itu kan tipe data yang untuk bilangan bulat. Ibu misalkan A-nya itu sama dengan 10, yang dimana 10 juga bilangan bulat. Kita masukkan printf, yang dimana kita harus memasukkan fungsi printf ini untuk memasukkan ke layar, Bu. Ini terminalnya, terminal maaf, hasil programnya. Hasil programnya nilai A itu kan ada sama 10, ada 10. Nilai dari A++ ada 10. Yang dimana tadi kan yang pas yang di sini printf nilai dari ini baru keluar itunya Mas, programnya. Bisa nggak kayak tadi double? Jadi yang dijelaskan sama ininya bisa saling menyesuaikan. Hasil output sama programnya. Baru code block sih Bu yang keluar ya? Ya, ini yang programnya, yang hitam. Programnya. Oh, yang hitam ini yang ya, baru keluar? programnya. Yang code blocknya nggak kelihatan. Di close aja dulu, baru. Ini yang kelihatan yang mana, Nah, Bu? itu. Silakan, mungkin share screen all aja, habis itu di running aja. Share screen all, screen saja pilihannya, yang di sampingnya whiteboard. Share screen saja, kemudian nanti itu aja di running aja. Sudah? Udah Bu, udah saya ini. Saya klik yang screen yang di samping whiteboard. Oke. Kemudian silahkan itu di running aja Mas, diklik dulu. Code block-nya di running dulu, dijalankan. Udah Bu. Yang keluar ininya Mas, output itu. Output ini ya? Output ininya. Apa namanya programnya? Programnya,
kodenya ya, kodenya tidak terlihat. Oke. Sudah ya? Udah keluar belum, Bu? Sudah. Sudah, dua-duanya sudah, Bu ya? Oke. Ya, yang nilai A adalah persen D itu kan dari persen D itu kan tipe data integer. Ya, di mana hasilnya ini kan yang pas outputnya ini kan tetap, Bu, yang nilai A adalah 10. Yang pas kita udah printf yang kedua, itu kan nilai dari A++, yang di mana belum menaikkan angkanya, masih tetap operannya, Bu, persen D garis N, A++, yang dimana hasilnya nanti itu kan masih tetap, Bu, yang nilai dari A++ yang outputnya, Bu, adalah 10. Terus yang terakhir? Pas printf yang ketiga, nilai baru dari A adalah persen D ini kan namanya A++ ini kan tidak menaikkan, Bu. A++-nya harusnya gimana tadi prosesnya? Yang ketiga harusnya 11, Bu, ya, plus-plusnya, Bu, ya. Nambah, betul. Iya, Betul, nambah ya. Coba dicek tandanya deh. Di situ biasanya. Petiknya paling. Petiknya coba. Tadi udah diituin belum? Return value-nya harusnya 11. Dia sudah bertambah 1. Karena nah itu tadi yang missing point-nya di presentasi sebelumnya kayak gitu. Yang tadi ya. Jadi nilai value aslinya kan 10 ya. Tadi sudah bertambah sih. Kenapa nggak bisa langsung ini, Bu, ya? Petiknya tadi coba. Cek dulu. Sudah benar belum? Tanda petiknya benar ya? Sudah. Benar, tanda petiknya. Coba dijalankan dulu tadi. Nilai value-nya 10 ya? Kalau di saya 11 sih. Takutnya petiknya ini deh. Ntar saya perbaikin dulu, Bu, ya. Dicek dulu. Takutnya ada salah typing deh. Ada. Mbak Siti bisa coba share screen dulu mungkin? Maaf, Bu, suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar? Jelas. Silakan. Saya mau presentasi yang apa? Di PPT Ibu aja ya, Bu? Boleh. Saya Silakan. lagi habis nyoba. Dicobakan. Yang mana tadi? Kan ada beberapa ya tadi. Iya, yang ini, Bu, yang apa? Yang paling bawah. Silahkan, Mbak Siti bisa share screen. Mas Zuhri sambil dicek lagi ya tadi ya. Takutnya ada yang ini deh terlewat typingnya. Di saya outputnya 11 tadi. Silahkan, Mbak Sudah Siti. Terlihat belum, Bu? Sudah, silahkan. Bisa ini langsung dijelaskan. saya run aja ya, Bu? Boleh. Dijelaskan dulu aja nggak apa-apa. Tadi inisiasinya iya. berapa gitu ya. Tipe datanya apa gitu. Kemudian prosesnya apa nih? Operasinya gitu. Hasilnya apa? Boleh. Iya, Bu. Jadi tipe datanya saya pakai integer. Integer itu untuk bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita masukin desimal itu nggak bisa. Harusnya pakai float kalau desimal. Oke. Misalkan nilainya berapa tadi? Iya, di sini kan deklarasi saya langsung masukin X-nya di sini sama dengan 5. Jadi saya tidak pakai scanf, Bu. Biar langsung aja. Langsung aja ya, boleh. Iya. Oke. Sum ini kan artinya jumlah ya, Bu. Jadi sama dengan tinggal X ditambah Y, lalu nanti pas hasilnya ini apa ya namanya? Coba kalau ditampilkan gimana? Di running, coba sambil dijalankan. Kayaknya belum muncul deh, Mbak. Harus share screen ya, harusnya. Nanti saya coba deh kalau misalnya pakai Discord. Iya. Di ininya apa kodenya
yang programnya belum ditampilkan? Sebentar. Share screen-nya all aja kali ya, biar kelihatan. Running programnya belum tampil. Sudah belum, Bu? Sudah? Tapi Oke. ininya aja ya, yang warnanya hitam aja ya. Hasilnya, programnya saja. Tadi, hasilnya berapa tadi? Sambil dijelasin nggak apa-apa. Tadi nilainya berapa? Kemudian Tadi kan hasilnya nilai bagaimana? X-nya 5, Y-nya 6, lalu sum itu kan jumlah, jadi 5 hasil ditambah jumlah. 6 kan 11. Oke. Kalau misalnya bedanya kita pakai scanf, kalau scanf kan kita harus masukin nilai ininya dulu, Bu. Belum 5 ini. ditentukan ya, kayak hasil Ya, ini. tapi kalau printf dia langsung ada gitu. Berdasarkan yang ditulis di kode ya. Kalau tadi kan di programnya baru teman-teman isi input sendiri gitu ya. Iya. Input baik keyboard ya. Oke. Silakan Mbak, nama sama NIM-nya ya, Mbak Siti. Terima kasih. Silakan teman-teman, ada yang mau coba lagi untuk mencobakan? Nggak apa-apa, yang sederhana nggak apa-apa. Karena memang masih menginisiasi ya. Mas Muhammad Abigail, silakan. Yang mau share screen. Boleh yang di PPT bukan, Bu? Boleh sekali, silakan. Ya, nanti sebentar, sambil Bu. dijelaskan kayak teman-teman yang lain. Pindah device dulu, Bu. Boleh, silakan. Bagi teman-teman yang present, nanti nggak usah ini ya, tidak perlu submit ya, karena nama-nama kalian sudah ada di chat ya. Bagi yang sudah, tadi jangan lupa dicatatkan ya nama dan name-nya ya di chat ya. Pokoknya kelewatan. Ada lagi yang mau presentasi ya? Silakan ya setelah Mas Abigail ya paling. Nanti. Silakan Mas Abigail dulu. Kemudian, Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah Mas, silakan dicoba ya, dulu. Di sini saya program menghitung luas segitiga ya, Bu. Dengan memakai tipe data float yang ada alas, tinggi, dan luas. Dengan memakai printf untuk memasukkan alas dan scanf. Lalu luas untuk itu untuk apa? Scanf untuk memasukkan variabel alas ya, Bu. Oke, dari keyboard ya, yang dari inputan teman-teman ya. Sama yang tadi dibahas. Silahkan lanjut. Lalu printf memasukkan tinggi dan scanf. Lalu luasnya itu kan setengah ya, Bu. Jadi 0,5 kali alas kali tinggi. Oke. Kita dapat ya. Printf luas segitiga persen 2F itu nanti ada tambahan dua angka di belakang. Iya, 2 angka betul. Lalu hasilnya coba di running sambil dijalankan. Kayaknya tuker deh. Di sini saya belum nggak muncul. Iya, Mas, kayaknya deh. Nggak muncul deh. Teman-teman kayaknya memang sarannya ini ya. Mas Nazar kayaknya sesuai deh. Kita kalau pakai code block nggak muncul deh. Nanti coba ya saya teskan dulu kalau pakai VS Code. Silakan teman-teman. Coba Mas di share screen kan yang hasil runningnya, programnya. Nah, ini kelas nggak? Belum Mas, ini masih yang ininya, kodenya. Jadi programnya yang belum muncul. Sebentar, Bu. Mbak Najwa nanti habis Mas Abigail ya. Silahkan disiapkan dulu. Atau ditukar Mas, yang programnya deh. Kan udah menjelaskan ini ya tadi. Kalau mau bareng biasanya share screen all. Nah ini. Sudah. Ya, di sini saya memasukkan alasnya 5. Misal. Lalu tingginya 10. Dan luas segitiganya 25.00 sesuai yang tadi ada 2 variabel. Ada 2 variabel ya? Iya. Rumusnya apa tuh? Yang 2F tadi, Bu, persen 2F. Persen 2F ya? Iya. Oke. Persen 2F kali ini ya.
Luas segitiga tuh apa sih? Setengah kali alas setengah kali kali tinggi. alas kali tinggi ya? Setengah kali alas, setengahnya paling itu. Kayaknya baru kali tinggi ya itu. Ini sudah, Bu? Sudah deh, maaf. 50 ya, Iya. maaf. Terima kasih. Oke, sudah ya. Ya, siap. Sudah Makasih, diteskan. Bu. Makasih Mas Abigail. Silakan ya nama sama NIM-nya ya. Mbak Siap, Bu. Najwa bisa langsung share screen coba. Bu, di sih, Bu. Ya, Mas Zuhri gimana? Yang lengkapin tadi sebentar aja, Bu. Boleh. Silakan. Mbak Najwa sebentar ya, di hold dulu ya. Baru Nanti habis itu ini. Mbak Najwa ya. Silakan Mas Zuhri. Tadi ketemu ininya. Kayaknya ada yang ini deh, kurang paling tadi di kodenya. Kalau tadi kan kurang plus-plusnya ya. Nah, yang ini tadi mungkin ininya. Kalau di saya tadi salah petik sih. Di salah petik nanti keluarnya juga beda. Boleh, Mas Zuhri sambil dijelaskan? Halo? Mas Zuhri? Suaranya belum masuk. Udah kelihatan belum, Bu, yang terminalnya? Sudah. Sudah semua, Bu, ya, dua-duanya? Oke, sudah. Satu. Kalau yang sekarang programnya saja. Yang tadi gimana? Kesalahannya ketemu nggak? Yang di kodenya coba diperlihatkan dulu kodenya. Kodenya bagaimana? Yang tadi ketemunya gimana? Tadi ketemu kurang sesuainya di mana gitu? Kodenya dulu mungkin. Nah, gini aja Mas. Oke. Udah dua-duanya, Bu. Boleh, Muncul. keduanya sudah terlihat. Boleh Ya. sambil dijelaskan kodenya bagaimana, yang hasilnya bagaimana tadi? Ketemu salahnya gimana Salahnya atau kurangnya sih gimana? ketemu, Bu. Gimana? Boleh sambil Sebenarnya nggak ada ditambahkan. salahnya sih, tapi nggak tahu dari pas terminalnya munculnya angka 10 pas terakhir. Pas saya coba lagi. Petiknya kayaknya tadi. Kalau di saya tadi petik, teman-teman. Jadi petiknya itu jadi petik kadang-kadang ini ya tadi di saya karena kan tadi ngambil dari ini ya teks gitu ya, tidak jarang ini ya tanda petiknya itu belum masuk ya. Jadi biasanya ada beberapa hal yang perlu teman-teman sesuaikan. Silakan gimana Mas hasilnya? Hasilnya itu kan 11, Bu. Yang udah dinaikkan kan, Bu, ya oleh programnya. Betul. Karena sudah ada apa tadi yang kelewatan waktu pertama? Tanda apa? A, Bu, ya di terakhirnya. A sama apa? Sama apa? A plus ya. A plus-plusnya ya tadi ya. Jadi kesalahannya tadi ketemu ya. Jadi A plus-plusnya tadi belum ditambahkan. Jadi ketika dipanggil A, dia akan muncul A. Karena tadi kan di sini ya, nanti kalau Mas Zuhri melihat yang teman-teman tandain pakai petik, itu nanti tidak akan muncul sebagai operasi ya. Jadi hanya muncul aja tampilan. Jadi kata nilai A adalah, ini nanti nggak akan ini ya dalam operasi. Yang akan masuk operasi yang di belakang koma, di belakang petiknya itu. Jadi kalau nanti operasi yang dijalankan bukan A++ yang ada di dalam dari kata nilai dari A++, itu kan ada kata A++. Nah, yang di tengah itu nggak akan dijalankan. Tetapi yang dijalankan adalah A++ yang warna hitam dan merah itu yang dijalankan. Gitu. Yang biru itu tidak akan dioperasikan, tapi hanya dimunculkan. Itu teman-teman. Jadi yang nanti operasi yang setelahnya. Maka nanti kalau tadi Mas Zuhri nulisnya A saja, maka nanti A yang ketiga tadi nilainya 10. Sedangkan ketika ada penambahan plus dan plus ya tadi, berarti setelah prosesnya tadi yang postnya tadi ya masuk ya, baru ditambahkan. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Zuhri. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Najwa bisa lanjut. Nanti dilanjut ada Mas Rasid ya. Silakan. Mbak Najwa dulu. Nanti teman-teman setelah ini ada kuliah tidak? Setelah saya? Tidak ada, Bu. Oke, aman. Berarti nanti bagi yang masih mau presentasi masih bisa ya. Takutnya saya nanti jam 10 teman-teman tiba-tiba ada kuliah. Silakan teman-teman. Yang Mbak Najwa dulu. Mbak Najwa, sudah silakan. Kelihatan belum ya, Bu? Sudah terdengar juga suaranya. Coba sambil dijelaskan apa namanya? Programnya. Silakan. Ya, saya izin yang dari PPT Ibu ya, Bu, yang boleh. Konstanta itu. Silakan. Nah, saya sekarang makanya yang segi 4. Di sini saya masukin sisinya itu masing-masing 10. Terus habis itu saya masukin semuanya. Nah, di sini saya masukin input rumus luasnya. Oke. Ini langsung boleh di running? Boleh, silakan di running.
Karena pakai ini ya teman-teman ya, define itu ya, apa inisiasinya di define. Silahkan Mbak coba di running. Kelihatan nggak Bu? Tidak bisa kayaknya, nggak? karena share-nya ini ya satu ya, Iya. dipisah, tuker kalau satu. Wait, Kalau share sebentar ya, Bu. screen semuanya biasanya. Coba dicek dulu, biar Sebentar ya, muncul Bu. ya apa hasil programnya. Bagi yang sudah tadi silahkan ya, nama sama NIM-nya ya, jangan lupa. Nanti setelah ini Mas Rasid ya, setelah Mas Rasid kalau masih ada saya beri kesempatan. Tapi kalau enggak ya, nanti teman-teman paling dilanjut ya. Kalau presentasi tapi enggak usah buat ini ya teman-teman. Nah ini kurang lebih kayak gini Bu hasilnya. Ini bagaimana langsung tadi? keluar. Oke. Hasilnya. Sisinya tadi berapa? 10 ya? Apa? Iya. Sisinya 10. Oke, sisi pertama karena 10, sisi kedua sisi. 10. Oke, sisi kali sisi ya. Nilainya adalah 100 operasinya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Ini yang persegi ya, sisi kali sisi ya. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Silakan ya, nama dan NIM-nya. Kita lanjut, Mas Rasid. Silakan, bisa share screen. Bu, maaf, ini boleh di HP nggak Bu? Boleh, boleh. Terlihat enggak Mas? Bisa sambil di itu, apa namanya, gimana? Apa diperlihatkan di layar gitu atau gimana? Biar bisa kelihat ke teman-teman. Contohnya. Coba dites dulu saja. Bagi teman-teman yang ingin masih mencoba gitu ya, nanti silakan ya, saya masih beri kesempatan. Nah, kalian kan belum ada kuliah ya, jadi nggak terlalu terburu-buru. Silakan, Mas Rasid. Ada nggak Bu? Muncul? Ya, tapi ini baru apa namanya, halaman awal depan, boleh? Coba sambil, oke, sudah muncul. Silakan sambil dijelaskan Mas, kodenya boleh? Ini punya saya itu sama kayak punya Siti Ainun, tapi saya dimodif, nggak apa-apa. Silakan sambil dijelaskan. Ini saya pakai integer, variabel saya X sama Y. Prosesnya apa? Hah? Operasi apa? Operasinya itu bukan sum kan? Nanti kata-katanya aja paling ya. Kalau sum itu jumlah ya. Nanti. Ya. Ini apa? Operasinya? Pembagian Bu. Oke, pembagian. Nanti paling ini ya, div ya biasanya kalau pembagian tuh sum jumlah. Kata-katanya aja biar nggak bingung. Nah, nanti ini untuk sampel ya, teman-teman yang lain ya. Jadi kalau membuat istilah variabel, kiranya bisa disesuaikan ya dengan operasinya. Kalau misalkan sum itu kan penjumlahan, teman-teman. Nah, nanti kiranya berarti operasinya disesuaikan. Nah, kalau misalkan pembagian berarti jangan pakai itu biar tidak ini ya bingung si pembaca dari kodenya gitu ya. Jadi silakan ya nanti bagi yang belum bisa saling menyesuaikan gitu. Kalau dibagi pakai aja div gitu nanti. Diganti aja tuh div. Dibagi. Divide ya. Div itu bukan sum. Coba diganti aja nggak apa-apa, Mas? Bisa ganti nggak? Bisa, Bu. Oke. Div misalkan. Gini ya, Bu. Oke. V. Oh. V. Nah, oke. Nah, ini ya. Nanti oke, hasilnya berarti div ya. Oke, coba diteskan, Mas. Ada itunya enggak? Compilernya runningnya. Bisa? Di bawah. Oke. Oh, ini pakai ini teman-teman ya. Pakai di handphone bisa pakai ini. Toolsnya Code Playground ya. Bisa nih teman-teman referensi kalau pas yang lagi sedang mobiling. Merunning kode menggunakan Code Playground nih. Silakan Mas, dilanjut hasilnya bagaimana prosesnya? Ini 2, Bu. Oke, tadi X-nya 10 ya. Y-nya 5 ya. Dibagi pas ya, 2 ya. Oke. Coba kalau integer Mas, yang hasil yang nggak pas. Mas Rasid coba tes yang misalkan 11 gitu Mas. Coba. Hasilnya berapa? Jangan 10. Masih 2, Bu. Masih 2 ya. Ada ininya ya. Kalau yang sisa ininya nggak di ini ya, karena dia integer teman-teman. Nanti kalau teman-teman testing ya agak sedikit berbeda. Kalau misalkan nilainya kan dia sebenarnya nggak pas ya. Kalau 10 kan pas ya.
dia kan masih ada sisanya, teman-teman. Nah, kalau integer kayak gitu ya, teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari. Jadi kalau kita berikan nilai untuk integer, katakanlah kita pakai sampel ya, angkanya kan nggak pas ya. 11 kita bagi 5, itu kan masih ada sisa 1, teman-teman. Karena kita menggunakan integer, hasil outputnya dia akan tetap utuh ya. Nah gitu. Kalau nanti teman-teman mau yang pakai nilai yang sesuai gitu ya, hasil baginya sesuai, nanti pakai yang desimal, teman-teman, yang float atau yang double gitu kalau tidak salah. Nanti hasilnya akan berbeda. Nah, itu gunanya nanti teman-teman mencobakan beberapa tipe data. Kalau yang ini banyak kan pada pakai integer ya, nanti bisa tuh. Tadi ada beberapa yang coba pakai float gitu ya, atau double gitu. Double ada nggak ya? Itu untuk float kayaknya, teman-teman, maaf DC. Kadang saya kebawa-bawa kalau pakai ini ya, pakai SQL juga ada. Karena memang belajar beberapa bahasa pemrograman gitu ya, nanti kalau teman-teman jalan kadang agak mix gitu, kecampur-campur. Nah, silahkan Mas Rashid, nama dan NIM-nya. Terima kasih ya, Mas, sudah mempresentasikan. Silakan teman-teman, ada lagi tidak yang mau presentasi hasil? Maaf. Mbak Naswa, silakan. Kalau misalkan saya pakai yang kali, boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Dites aja. Tapi saya nggak tahu bagian yang kali, Bu. Kan kalau penjumlahan itu sum, kalau pembagian itu div, kalau kali saya nggak tahu. Kalinya itu pakai ini sih biasanya. Itu cuman kayak istilah kalau di ini ya, apa namanya? Kalau kayak kita pakai Excel gitu ya, nggak apa-apa. Nanti hasil perkalian gitu nggak apa-apa. Itu kan cuman penamaan variabel aja sih. Div itu memang ada divide ya. Kalau kali itu times biasanya. Tapi kan times itu kalau misalkan kita di dalam program itu nggak dipakai ininya kok, Mbak. Biasanya kali langsung aja nggak apa-apa, boleh. Perkalian. Boleh, Mbak Naswa? Dibuka aja nggak apa-apa. Apa filenya? Di share screen saja nggak apa-apa. Nanti kita iniin bareng-bareng. Udah kelihatan, Bu? Sudah? Oke, namanya aja diganti. Hasil perkalian gitu. Kali atau perkalian boleh. Sumnya itu aja diganti. Karena kalau ini saya cuman pakai kayak istilah di itu ya. Apa namanya? Kalau kayak kita pakai di fungsi ya. Fungsi di dalam Excel itu ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti di istilahnya saja di itu sumnya coba. Nanti takutnya masih keluar. Sumnya coba diganti. Perkalian. Kalau di ini istilahnya ini ya. Boleh saya saran, Bu? Boleh, coba di testing sekalian. Mirip dengan yang tadi ya, karena strukturnya sama, hanya prosesnya ya. Itu sumnya masih ada tuh. Nanti pas keluar bingung nggak? Coba di gimana, Bu? Udah di tengah Nah, nanti teman-teman kalau memang memodifikasi kode, dicek lagi ya. Tidak jarang nanti teman-teman misalkan kodenya baru diganti variabel apa, kok nggak muncul gitu. Jangan-jangan tadi yang variabelnya diganti belum ikut terupdate yang struktur yang lain gitu. Coba di running. Hasilnya udah muncul, gimana? Bu? Runnya, Bu? Runnya belum muncul. Mbak. Belum. Baru kodenya. Kayaknya share screen-nya satu deh. Kalau all atau mungkin bisa yang satunya ya, output-nya bisa ditampilkan. Bentar, Bu. Bentar, silakan. Bentar ya teman-teman ya, masih proses ini sepertinya. Ini kodenya, belum keluar running-nya, programnya. Screen-nya aja ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Siap. Muncul Ini, tidak? Bu. Boleh. Oke. Tadi gimana? Sambil dijelaskan boleh yang ini, karena berbeda ya angkanya ke teman-teman. Ya. Itu di scroll ke atas, Mbak, biar kelihatan. Oke. Oke. Ini yang pertama itu include. Itu integer, tipe datanya. Tadi terus apa lagi tadi yang diubah? Variabelnya? Saya variabel yang X-nya saya pakai 8. Terus yang Y-nya itu saya pakai 9. 9, oke. Terus operasinya? Perkalian X kali Y. Terus saya masukin rumusnya. Ini yang ini, Bu. Nilai X ya. Nilai Y kemudian perkalian ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman modifikasi hati-hati ya. Tadi ya. Yang ini kayaknya masih yang tadi deh. Belum ke save ke running. Kayaknya sama kayak Mas Zuhri tadi deh.
ininya telat ya, running ininya telat. Coba diiniin dulu Mbak, di close dulu. Dia keluarnya masih SAM ya, belum nge-save yang hasil terakhir, kan udah di-update tuh jadi perkalian. Coba di-save dan running dulu deh. Oh iya, siap. Kayaknya deh. Sama kayak di Mas Zuhri tadi. Jadi sudah benar, tapi si compilernya nge-runningnya masih telat deh. Coba itu yang sampingnya running, kanan aja. Yang kanan aja Mbak, coba. Yang kanannya, itu ada tanda di kanannya running. Nah itu, yang itu build and run. Oh iya Bu, udah. Nah build and run ya teman-teman ya. Kalau nanti untuk menjalankan ya, kayak Mas Zuhri tadi, kayaknya dia belum mengupdate dengan ini kode yang teman-teman update yang baru. Kalau running aja, tidak jarang. Kayak tadi kan ketinggalan ya, yang di Mbak Nazwa kan tadi udah diupdate SAM. Masih tulisannya kan ini ya, belum ke-update perkalian kan, masih tampilnya SAM. Nanti teman-teman pakai yang tadi ya, sampingnya running itu ada build and run, nah pakai yang itu aja kalau misalkan menjalankannya ya. Untuk yang code block-nya. Ini hasilnya berapa tadi? 8 kali 9 ya, 72. Oke, silakan Mbak Nazwa, nama dan NIM-nya. Terima kasih ya. Ada lagi teman-teman yang mau mencobakan hasil uji kodenya? Bu, saya mau coba Bu. Boleh Mas Brian, silakan. Bagi nanti yang sudah nggak usah submit ya teman-teman, karena sudah mengumpulkan ya, sudah mempresentasikan hasil. Silakan Mas Brian. Setelah Mas Brian masih ada lagi tidak teman-teman? Kalau masih ada nanti saya masih beri kesempatan. Sudah kelihatan belum Bu? Oh ada ini ya Mbak Dava. Silakan. Sudah? Ini boleh? Sudah kelihatan Bu? Sudah terlihat sambil dijelaskan Mas programnya apa? Di sini kemarin saya buat program menghitung luas lingkaran. Yang saya pakai di sini bukan integer tapi float. Di sini ada kodenya float. Lalu di sini ada konstanta floatnya itu adalah pi, itu 3,14. Di sini ada kodenya. Rumusnya itu luas lingkaran adalah v kali r kuadrat. Lalu di sini ada inputnya. Oke, coba diteskan. Saya bintang Di running ya, build and run. Ya, programnya belum nampil, Mas, belum muncul. Belum Bu? Ya, coba. Belum kelihatan Bu? Belum. Jadi baru kodenya. Coba sambil di share screen atau mau ditukar yang runningnya, programnya, yang exe-nya. Bentar. Ini kelihatan di CMD-nya belum Bu? Masih proses Mas di teman-teman. Oh sudah, silakan dites berapa sampelnya. Udah kelihatan ya. Jadi kalau saya masukin 100, Oke. 3.000. Oh iya, langsung ya sudah dihitung ya. Ya. Oke, karena dia cukup Ya, satu sih teman-teman ya. Jari luas lingkaran kan hanya jari-jari saja ya. Oke, sama kayak tadi ya sisi ya. Oke, silakan Mas, nama dan NIM-nya ya dicatatkan di chat. Terima kasih. Tadi setelah Mas Brian tadi ada yang raise hand. Saya Bu. Silakan Mas, boleh share screen. Bagi yang mau presentasi masih saya beri kesempatan dulu. Silakan teman-teman. Udah ada belum Bu? Sudah Mas, suaranya agak kecil ya. Takutnya di saya yang kecil suaranya. Sebentar ya. Di saya yang kecil sebentar. Silakan Mas, sambil dijelaskan boleh. Jadi di sini saya bikinnya pakai yang konstanta, ngitungnya luas segitiga. Tapi di sini saya pakai ininya float, soalnya saya bikin angkanya di sini pakai desimal Bu. Oke, sip. Terus di sini ada ininya ngeprint alasnya. Ini biar pakai print 2F biar di belakang komanya nggak kebanyakan. Terus ini ada tingginya. Terus saya bikin tulisannya rumus luas segitiganya 0,5 kali alas kali tinggi. Habis itu ini maka luas segitiganya ini print 2F. Habis itu ininya rumusnya. Oke, coba diteskan ya, build and run-nya diklik. Coba. Ada nggak? Oke, muncul. Coba agak geseran. Nah, sip, berjajar ya. Tadi alas berapa? 4,25, tingginya 6,75.
Ketika Di sini rumusnya kayak gini, hasilnya jadi kayak gini. Oke, sip. Sudah dicobakan ya tadi ya. 4. Oke, sip ya. Terima kasih ya Mas ya. Silakan ya. Nama dan NIM-nya Mas Dava, silakan dicatatkan. Silakan teman-teman, masih ada mau testing nggak untuk share screen percobaannya? Kalau masih ada, masih saya tunggu. Kalau sudah, berarti nanti silakan ya. Bagi Saya Bu mau nyoba Bu. Oh boleh-boleh, silakan Mas Noval. Daripada nanti harus itu bikin screenshotan, sekalian aja teman-teman bisa dijelaskan. Silakan Mas Noval. Oke. Udah kelihatan belum Bu? Oke, sudah. Nah, saya menggunakan programnya membuat apa yang konstanta yang seperti di PowerPoint Ibu tuh. Oke, membuat program ini ya. Ada membaca nama dan IPK ya berarti ini ya. Iya. Oke, silakan. Nah, saya menggunakan tipe data integer. Nah, terus di sini kan kita membuat variabelnya itu konstanta karakter, karena karakter itu kan cuma 1, jadi kita masukin di sini 6. Tipe data yang di dalam ya Mas ya? Oh iya, tipe. Jangan lupa. Tipe data itu konstanta itu ya, ini body dari programnya. Oke. Nah, terus karena karakter itu cuma buat 1 huruf atau 1 bilangan, nah saya ini kan nama saya ada 6, jadi saya masukin 6. Terus saya juga menggunakan tipe data float untuk IPK 3,00. Jadi di sini terus saya printf, nama saya adalah ini untuk membaca dari konstanta karakter yang nama saya. Ya, terus kemudian printf lagi, ini untuk memasukkan, semoga saya bisa mendapatkan IPK di atas. Ini printf, ini yang persen F ini buat memasukkan floatnya, buat membaca floatnya. Ini ketika di build and run, hasilnya seperti ini, Bu. Coba agak geseran Mas, biar kelihatan. Nah, tadi sama programnya, jejer di bawahnya agak dikit ke bawah kali ya, biar programnya terlihat, tapi ini juga terlihat. Oke, hasil program terlihat. Kodenya terlihat. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman baru nih tadi ya. Jadi ada pemberian array ya, teman-teman ya. Ada panjangnya nih, teman-teman. Ada panjang array di setelah nama ya. Jadi ada tambahan nih dari teman kita tadi ya, dari beberapa contoh biar beda-beda ya. Ini juga penggunaan char sama float ya. Di akhir-akhir teman-teman juga sudah kombinasikan float ya, biar nggak terlalu banyak integer juga. Nanti teman-teman bisa combine kalau desimal seperti apa gitu ya. Nah ini Mas Noval menginputkan ya. Tadinya kita kan cuma mengcover char 1 karakter ya teman-teman. Jadi di covernya pakai array ya. Di sini teman-teman kasih berapa panjangnya ya. Tadi ada 6 gitu. Kemudian tadi ya baca string. Kemudian di sini ya nilainya IPK ya. Kebetulan pakai koma ya tadi ya. Nilainya oke. Di sini ya. Karena nggak ditentukan panjang ya. Jadi keluarnya agak sedikit panjang ya ini ya. 3, sekian. Jangan 3, IPK-nya 4 biar langsung. Ayo. Nggak tanggung-tanggung. Oke, terima kasih ya Mas Noval ya. Ya, Bu, terima kasih kembali, Bu. Silakan. Yang sudah jangan lupa ya nama sama NIM-nya ya di chat ya teman-teman ya. Bagi yang mau presentasi lagi, masih ada tidak yang mau langsung presentasi saja? Jadi nggak harus nanti ini ya, nggak harus submit. Jadi sudah langsung. Ada yang mau coba lagi tidak teman-teman? Silakan, masih saya beri kesempatan. Karena tadi saya juga mundur ya mulai start kelasnya. Silakan, ada lagi yang mau coba? Mbak Zahra tadi atau yang lain? Ada lagi enggak teman-teman? Ada yang mau coba lagi? Oke, nanti bagi teman-teman yang sudah presentasi tadi ya jangan lupa ya nama dan NIM-nya ya di chat ya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah presentasi nanti tidak perlu mengumpulkan lagi ya. Jadi nanti saya buat seperti kemarin ya teman-teman ya tempat submit khususnya untuk teman-teman tadi yang belum mempresentasikan hasil silakan ya untuk bisa memberikan screenshot ya hasil dari percobaannya. Tapi untuk yang nanti bagi teman-teman yang memberikan hasil submit ya yang dikumpulkan gitu ya. Nanti silakan diberikan komentar ya tadi ya. Jadi kan kalau yang presentasi tadi bisa sambil dijelaskan ya sama masing-masing ini ya mahasiswa, oh prosesnya seperti ini gitu. Nah, bagi teman-teman nanti yang mengumpulkan nanti diberikan penjelasan di komentar boleh. Tadi inisiasi gitu ya. Kemudian tadi prosesnya assign variabel, ini saya berikan nilai gitu ya. Nilainya berapa, kemudian nanti proses operasinya apa gitu ya. Nanti silakan dijelaskan gitu ya nanti ya. Untuk yang belum itu. Saya kira demikian teman-teman ya untuk apa namanya?
pembelajaran kita pada pertemuan 2 hari ini gitu ya. Nanti selamat mencoba bagi rekan-rekan yang belum mencoba. Jangan lupa ya nanti didokumentasikan untuk yang belum mencoba, dan bagi yang sudah berarti tidak ada kewajiban ya untuk submit. Saya kira demikian teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nanti silahkan ya bisa dimodifikasi tadi teman-teman dari beberapa contoh ya program yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman kita tadi, ataupun boleh memodif dari yang ada di dalam PPT gitu ya tadi ya. Karena sudah ada beberapa contoh dari teman-teman kita, silahkan bisa dimodifikasi. Katakanlah teman-teman mengganti nama variabelnya boleh. Tadi kan beberapa contoh teman kita sudah mencobakan gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum closing saya minta tolong teman-teman untuk bisa on cam bagi yang bisa saja. Bagi yang nggak bisa nggak apa-apa, untuk dokumentasi aja teman-teman. Bagi yang bisa on cam, mungkin untuk dokumentasi. Yang nggak bisa nggak usah memaksakan, nggak apa-apa. Silakan, saya tunggu dulu ya teman-teman ya. Saya tunggu dulu untuk bisa on cam. Biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya. Koneksi saya yang kurang stabil ya teman-teman. Bentar ya. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk print screen dari screen 1 dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya dokumentasikan dulu untuk screen 1. Saya simpen dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Untuk yang screen yang kedua, silahkan teman-teman. Saya geser dulu ya. Screen yang kedua. Oke, sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya simpan dulu hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf sekali ya tidak bisa pembelajaran di lab karena kebetulan teman-teman juga sedang ada kegiatan, jadi ngepasin jadwalnya agak susah. Nah, nanti kita lanjut ya. Untuk informasi yang ini teman-teman, Pak Dedi Samsuar untuk kelas besar, nanti saya confirm dulu ya. Kemarin saya tanyakan hari Senin, beliau belum bisa kasih info ya. Nanti saya konfirmasi lagi nanti lewat Mas Wahyu ya. Nanti saya infokan ya teman-teman untuk Kamis bisa kelas besar atau tidak gitu ya. Nanti kalau kelas besar nanti teman-teman online biasanya. Jadi teman-teman tidak perlu ke kampus, nanti bisa online ya, Zoom biasanya untuk kelas besar. Nanti saya infokan kembali ya, nanti saya kontak beliaunya dulu, bisa mengisi atau tidak gitu. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Cukup ya, saya kira. Oke. Kalau cukup, terima kasih banyak teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Bu. Saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.